our projects in our helicopter. This is the frame, this is the appearances of what the helicopter hexacopter looks like. As you can see, ladies and gentlemen, this is the frame. The first is when we make about our project, when we make about the hexacopter, the first thing that we have to determine is the mechanic. The first is mechanics, and the second is about the electrical. So you will notice we frame the mechanic like or same as H. H is going to apparently H. Yes, and but by the time we have planned to upgrade and also up to size the drones to have a 6 process. So this is what our thanks very much. And also we have planned to make a project with our project right now with current project with 6 classes. We're going to add 6 classes, ladies and gentlemen. Basically that the 6 classes going to follow the every corner or each corner of hexa. Okay, next. Nah, sekarang saya kembali ke bahasa Indonesia. Nah, jadi saya mau jelasin. Jadi kalau misalkan di mekanik itu memang bentuk H, dan awalnya itu kita menggunakan 4 classes atau 4 motor yang kita taruh di setiap sudut. Jadi kalau Bapak Ibu notice itu kita membentuk persegi dan setiap sudutnya itu ada classes. Nah, rencananya kita akan upgrade. Jadi setelah tes nantinya kita akan upgrade atau analoginya itu kan lebih. Jadi kalau misalkan hexa itu setiap sudutnya classes. Lebih seperti itu classes. Dan nantinya itu didukung oleh part 3D print-nya. Part 3D print-nya tidak ada bawah. Nah, seperti ini part 3D print-nya. Jadi pelapis seperti ini. Kita menggunakan bantuan 3D print. Jadi biar semakin relevan dengan mekatronika itu sendiri. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Urutannya adalah dengan mekanikal, lalu kita ke elektrikal. Jadi elektrikal itu penyambungan dari ISD, PWM nanti akan disebut lebih lanjut, ISD atau Electronic Speed Control. Jadi ini ISD itu seperti ini. Nah, saya kasih tahu kayak secara garis besarnya. Jadi dari baterai itu nantinya akan ada konfigurasi yang menyambungkan. Di PWM ini dia kayak microcontroller. Microcontroller dia itu yang menentukan output input dari beberapa konfigurasi untuk fungsi lainnya. Gitu. Jadi misalkan nanti awalnya kita kan akan menentukan safety mode. Lalu ISD itu juga bertujuan untuk memberikan atau mengatur kecepatan pada proses. Jadi ini proses next. Di belakang kami memahami dengan kekurangan yang ada di pertandingan ini. Jadi kami memahami kekurangan yang ada di pertandingan ini. Kami merasa kompetensi kami bisa menutupi kekurangan itu. Tentunya dengan membuat hexagon ini. Mengapa kami memilih menggunakan hexagon ini? Karena bentuk kecil seperti di lahan pertanian yang ada di pegunungan, kan biasanya miring-miring gitu. Nah, jika petani turun, mungkin akan kesusahan untuk menyiramkan pestisidanya atau memantau lahannya. Nah, dari situ kami bisa untuk menjalankan menggunakan hexagon ini untuk memantau dan menyiramkan alat berbeda itu. Kan awasannya kami sangat menyadari akan pentingnya dan kekurangan dalam kalau misalkan kita lihat ada kesempatan yang bisa diambil, contoh kayak baterai sistem, lalu juga monitoring sistem. Nah, itu beberapa fitur yang sebenarnya kami pertimbangkan terhadap kekurangan yang bisa kami ambil.
melakukan riset kecil-kecilan akan kalau misalkan di sistem programming sekiranya apa yang dapat kami manfaatkan supaya lebih baik. Nah, salah satu atau salah dua contohnya adalah memang dari sistem dan monitoring sistem. Nah, beberapa tujuan adanya dari proyek kami ini adalah untuk menemukan atau memudahkan pekerjaan daripada siapapun orang yang dia ingin memanfaatkan suatu bidang atau seperti programming. Jadi misalkan petani, misalkan orang yang dia ingin produksi food atau memproduksi yang sekiranya tergantung pada programming, mereka adalah target kami. Kalau misalkan produk kami ini dikomersialkan. Langsung tes. Pada proses produksi ini kami dari proses produksi itu sendiri kami memilih motor, yaitu motor brushless yang memiliki tekanan 11 ohm sampai 12 ohm. Nah, terus di sini terdapat ESC. Fungsi dari ESC itu sendiri untuk kecepatan motor. Untuk mengatur kecepatan pada motor brushless tersebut. Nah, terus di dalam sini ini adalah microcontroller atau otak yang kami gunakan untuk tersebut. Ini microcontroller tersebut memiliki banyak fitur dan juga banyak output dan inputnya juga. Jadi jika ini misalnya tersesat apa gimana itu kita bisa mengetahui posisinya. Ya wis penting lah. Nah, sekarang pada bagian remote controllernya ini kami membuat sendiri, dan bahan bodinya sendiri ini dari filamen dari 3D printer. Yang mana ya benar? Dari 3D printer juga. Ini adalah receiver 8 channel ya, sebagai penerima. Jadi misalnya kayak kita ngirim sinyal dari sini untuk maju, ini maka akan mengirimkan sinyal, menerima sinyal dan memberikan sinyalnya pada microcontroller tersebut. Jadi berubah. Terus spesifikasi sendiri dari controllernya sendiri, yaitu dia dapat mengontrol sekitar 2,1 kilometeran jadi Sekitar 210 meter. Yang mana
ini terdapat ya seperti penyusunan ide. Jadi dari jauh-jauh hari atau sekitar 2 minggu, 3 bulan ya saya rasa, pastinya 3 bulan. Nah, kami merancang sebuah ide agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan dalam sistem kami. Salah satu ide yang kami pertimbangkan adalah peruntukannya Bapak Ibu. Jadi dalam tulisan ide, lalu persiapan bahan dan material ya tentunya pembuatan kerangka yang saya sebut tadi yaitu kerangka drone. Lalu juga pemasangan komponen. Jadi pemasangan komponen ini meliputi kayak misalkan dari APM atau flight control atau terus ESC, dari ESC nyambung ke brushless. Jadi pemasangan antar komponen elektronik itu termasuk dalam pemasangan komponen serta terdapat tambahan support. Jadi support itu seperti Bapak Ibu kayak print terus PCB fiber yang sudah besar. Jadi kita punya beberapa desain yang sudah besar. Terus tentunya di router dan juga penunjang pada prosesnya nantinya kalau sudah diupgrade jadi proses Bapak Ibu itu kita pakai DDP dari filament. Jadi filament itu bahannya dipakai untuk nah, nantinya setelah ini kami merencanakan untuk pengujian upgrade. Jadi seperti itu. Suara ya. Ya, lanjut. Untuk tambahan untuk menyalakan drone sendiri kami menggunakan baterai yang biasa disebut baterai ini biasanya kayak baterai kayak kepeng gitu, biasanya disebut baterai lipo. Ini kami menggunakan baterai lipo yang 3 sel, berarti 11 volt, 12 volt. Ini yang kami gunakan dengan kapasitas 2.200 mAh. Ini adalah kalkulasi atau anggaran yang sudah kami tentukan. Dan ini Bapak Ibu bersifat sementara. Artinya nantinya akan berubah. Dan artinya adalah tambah. Bukan. Ini meliput seperti upgrade juga troubleshooting. Jadi saya kasih contoh ESC-nya, jadi ESC yang ini ketika kami tes itu terbakar. Nah, satu ESC itu sekitar estimasi harganya 10.000. Dan ESC ini mewakili step daripada prosesnya. Proses diwakilkan oleh ESC. Nah, ini berikut ini adalah kalkulasi biaya atau kalkulasi kos. Dan untuk sementara biaya yang sudah kami keluarkan 3.641.100 rupiah. Sementara nantinya ada kemungkinan bertambah, tapi kalau saya rasa kurang akan sulit. Tania bisa disampaikan. Kesimpulan dari proyek ini adalah dalam pembuatan drone ini sangat berguna untuk para pengguna yang memiliki lahan seperti yang sulit dijangkau ataupun yang susah kayak gunung seperti itu. Juga Bapak Ibu kalau punya lahan sempurna yang sempit-sempit ini kan juga sangat berguna untuk Bapak Ibu. Juga di drone ini terdapat fitur seperti GPS, safety mode itu sangat berguna untuk ketika sewaktu-waktu ada baterai sudah habis, kemudian drone-nya itu nanti akan turun secara perlahan. Itu fungsinya dari safety mode. Dan juga tracking dari GPS itu nanti kalau ada drone-nya itu mengalami sebuah masalah di tengah-tengah saat menyiram ataupun
memberi saja dari tanaman tersebut, juga kita dapat mengetahui dari GPS. Top speeder. Kayak ono sih. Ya ini beberapa dokumentasi. Jadi awal kita membuat sebuah kerangka drone yang berbentuk A. Lalu setelah kita membuat kerangka drone berbentuk A, kami memasang komponen-komponen yang ada di dalamnya. Setelah kami memasang, kami lanjut membuat receiver atau controller ini. Nah, setelah komponen terjadi, kita akan melakukan booting atau testing. Jika sudah berfungsi dengan baik, maka selanjutnya kita akan melakukan upgrade untuk melanjutkan ke proyek kesatuannya sebenarnya atau memberikan antara 6 motor. Untuk template-nya bisa scan. Ini adalah timeline dari proyek kesatuan yang kami buat. Kami mulai membuat nanti dari terus itu adalah memotong aluminium untuk yang berukuran 24 mm dan kita memotong kayu pada dalam ini untuk merekatkan yang kemudian motornya agar rekat. Terus kami sudah membuat banyak seperti memotong aluminium, memotong kayu dan membuat plat CQL dan menyolder seperti pin pada pin pada motor tersebut.
Pak, sekian dari Kompor ini. Sekarang kita akan memasuki pada sesi tanya jawab. Para audiens, ada yang mungkin tanyakan atau ada masukan? Silakan. Saya Oh, silakan dulu. Oh, iya. Silakan ini tadi kan fungsinya untuk menyiram. Ini kan saya ini praktek awam ya. Ini melihat seperti ini saya sangat takjub ya karena kalian bisa membuat seperti ini. Makanya saya kepo banget. Nah ini kan berangkat dari fungsinya tadi. Ini kan pestisida menyiram pestisida. Terus pestisidanya gimana? nanti pestisida itu kayak seperti kayak Kontainer. Oh ya sudah. seperti ada kayak kalau ini itu kayak isi kayak tekanan gitu, tekanan air. Terus nanti kayak Sistemnya kurang lebih itu kalau ibu tahu botol yang buat dipompa dulu terus disemprot kurang lebih analoginya atau ilustrasinya itu yang saya gunakan. Nanti dia bisa menyiramkan air atau pestisida ya dari yang tadi dari kanan gas. Tapi namun nantinya pada drone ini nanti akan berubah kecil. Karena kalau misalkan skala besar, yang kami khawatirkan adalah daya tampungnya itu dia mungkin tidak relevan tampungnya. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan drone dia yang bawa tangki misalkan dia besar banget, tempatnya kayak di Bromo ya, di Bromo beberapa waktu lalu dia pakai drone atau enggak drone yang dia bisa menyiram air gitu, kayak yang skalanya besar dan itu drone-nya memang ukurannya besar. Ininya berkali-kali besar daripada. Namun yang kami utamakan atau kami prioritaskan nantinya memang fungsi watering pesticide atau watering system itu tetap berjalan dengan baik. Tulisan kecil. Itu kan yang disemprotkan pestisida, kemudian daya jangkaunya pestisida itu ya kan disemprot pasti dia juga akan misalnya kena angin atau itu kan berbahaya ya menurut saya. Kalau kena mata atau kena siapapun itu kan nah, terus antisipasi untuk itu ada enggak? Sejauh ini antisipasi yang kami lakukan itu adalah memang sebenarnya kami belum berfokus pada hal-hal tertentu. Tapi saya rasa itu yang bagus. Jadi kalau misalkan kayak perhitungan nyemprotnya nanti airnya kemana, gasnya kemana. Dan kami utarakan memang bahwasannya atau hexagon ini diaplikasikan di urban farming. Seperti yang kita tahu, urban farming ini dengan skala besar ya. Jadi artinya dia adalah tempat yang kecil yang dapat dimanfaatkan untuk misalkan menanam. Tapi kalau untuk hexagon mungkin memungkinkan juga untuk diterapkan kayak misalkan skalanya kayak gudang gitu. Jadi kan ada beberapa produksi food ya, atau company enterprise yang dia produksi food gitu. Tapi skalanya gudang besar, tapi dia indoor. Nah, dengan begitu itu bisa membantu kayak misalkan monitoring sistem. Terus kalau misalkan semprotan airnya sampai kemana, pestisidanya sampai kemana, itu saya rasa belum dipertimbangkan akan berapa dayanya juga yang akan ditampung. Tapi yang jelas dan yang kami saya yakini, tidaknya yang kami saya yakini adalah semprotnya atau nanti keluarnya air itu saya rasa tidak atau bisa dimanfaatkan oleh tekanan gas. Jadi mungkin kita bisa memaksimalkan di tekanan gas itu supaya air itu dia tidak terpengaruh oleh angin ketika jatuh. Kalau misalkan air atau pestisida kan dia kebanyakan dipengaruhi oleh angin karena mungkin tekanannya rendah. Jadi mungkin kita bisa evaluasi lagi dan nanti ketika tes nanti akan memaksimalkan di tekanan gas. Jadi itu tadi adalah sejauh ini. silakan Pak Komar.
mendapatkan biayanya juga mahal dan dibutuhkan konsentrasi yang penuh, waktu yang tepat dan pemikiran yang benar seperti itu. Saya bertanya, adakah pihak ketiga yang turut mendesain, merakit atau mengassembly daripada drone kalian ini? Misalnya ada orang yang ahli drone, tolong baikkan saya ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian ini kelompoknya antar kelas? Kan dari kelas itu berdasarkan apa? Kemudian pemilihan kelompok itu. Kemudian yang ketiga, saya tadi sepakat dengan bahwa sebuah karya itu kita tidak mentarget punya hasil, tapi harus berproses. Bahwa karya ini sesungguhnya bukan untuk gaya-gaya, tapi fungsi yang sebenarnya itu harus terus dipikirkan untuk menjadi fungsi yang efektif. Jika tadi ada pertanyaan bahwa drone ini misalnya digunakan di tempat yang sulit, itu jelas. Misalnya pegunungan. Sedangkan pegunungan itu adalah tempat dan arusnya pusat angin yang tidak akan pernah berhenti. Kecuali kalau persawahan yang dataran rendah. Kalau dataran rendah kita ini terus. Kalau kemudian ini dipakai, drone-nya saja goyang, apalagi setidaknya yang itu jelas akan kemana-mana. Jadi nyemprot ke sini malah masuknya ke milik tetangga, itu kan bahaya. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya menyadari juga bahwa ini masih prototipe awal yang luar biasa. Harapan saya bahwa ada gagasan ide yang tidak pernah berhenti untuk terus menginovasi agar fungsi drone itu jadi satu teknologi yang luar biasa. Nah, saya berharap. Jadi intinya apa? Di dalam analisis SWOT matangkan. Dan kita kalau memang merasa drone ini nantinya fungsinya kurang bagus, biaya drone sama biaya operasional kemahalan, biaya drone-nya sama hasil panennya, petani akan berpikir mending nggak usah pakai drone, mending disirami, minta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar turun hujan gitu aja. Sehingga kita harus pikirkan, karena drone ini tidak mudah dan drone ini juga mahal, apalagi kemudian mengalami something wrong, misalnya drone jatuh dan sebagainya. Sehingga yang saya inginkan adalah memperbaiki inovasi terus supaya ini menjadi. Terima kasih yang masukan yang tadi. Selamat dan sukses dan saya yes. Ya, baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi untuk presentasi yang kemarin ini. Memang sedikit berbeda ya, karena sudah maksimal dalam hal media. Jadi saya sangat mengapresiasi. Tentu saja ini membedakan kelompok seperti yang dikatakan Bu Nisa tadi ya. Ini kalau misalnya lomba itu sudah ada poin plusnya, dari juri itu sudah ada poin plus karena semua media sudah Anda hadirkan seperti
Dan itu penting, kenapa? Karena orang yang awalnya tidak tahu, seperti saya dan beliau ya, apa sih ya? Anda mencoba untuk menjelaskan, ya. Cuma Bu Dewi ingin menambahkan dari teknik presentasinya, contoh Vito tadi ya, yang paling banyak, yang paling center itu Vito ya. Seharusnya dibagi, biar rata, biar semuanya juga apa ya, porsi untuk menjelaskannya itu sama, bukan difokuskan karena mungkin yang banyak rakit Vito mungkin ya, jadi yang tahu banyak Vito, padahal kan tidak seperti itu ya. Sama kan yang tadi pembagian timeline-nya ternyata ada pembagian khusus ya. Oh, ini bagian Melisa, langsung di bagian ini. Nah, sarannya Bu Dewi sebagai guru bahasa Indonesia tentunya, saya nggak memberikan saran yang tentang teknisnya ini, saya juga nggak paham ya. Cuma teknis ketika nanti Anda mempresentasikan, ketika ini sudah jadi, saya hanya tunggu tinggal nanti seperti apa sih uji cobanya itu aja. Saya penasaran itu aja ya. Saya nggak menunggu produknya ini sudah bagus, sudah mahal bagi saya ya. Nah, ini teknisnya untuk menarik pelanggan. Nah, ini kan Anda presentasi nih, anggap saja seperti itu ya. Nah, kayak Vito tadi menjelaskan apa namanya, ini terlalu banyak bergerak. Jadi orang itu butuh ketenangan. Nah, itu yang belum Anda beri. Entah itu dari presentasinya, bagaimana cara menyampaikannya, itu butuh tenang. Produk itu sudah bagus, gitu. Tapi bagaimana caranya Anda menyampaikan biar kena ke orang lain. Contohnya yang berada di belakang, nah seperti ini. Nah, saya praktekkan ya. Tenang saja, nggak usah. Ini loh, ini mikrokontrol. Sampai kapanpun saya nggak akan ngerti. Karena saya bukan bidangnya, ya kan? Yang tahu Pak aku ngerti begini nah, dijelaskan. Saya kok nggak dijelaskan caranya sampai aja ya. Mas Ilham sudah on Mas Ilham? Mas Ilham? Nah, ya kira-kira menurut Anda ini bentuknya ini hexa ya? Kurang. Oh masih kurang ya. Saya kok hexa saya ngitung masih 4 ya. Hexa itu 6 ya. Ya kira-kira Anda punya ide nggak Mas Ilham? Ini kan kelihatannya besar gitu ya alatnya ya. Kira-kira untuk nanti dicobakan beratnya totalnya berapa? Nah ini bisa disampaikan. Oke, jangan hanya Vito, harus punya apa namanya kreativitas untuk mengonekkan. Kasihan moderatornya ya. Jadi yang paling belakang, yang paling, nah ini contohnya Mas Lingga, kamu tahu nggak? Ini berapa nih harga baterai ini, Lingga? Nah, bisa dikonekkan dengan berbagai cara. Terus satu lagi fitur seperti ini. Seto, nonton. Presentasi gini loh. Lagi. Nah, ini sangat mengganggu audien. Coba kalau misalnya produknya sudah bagus, tapi yang presentasi nggak tenang. Santai aja, Bapak dan Ibu. Ini ada produk terbaru kami. Meskipun ini jauh dari kata apa namanya sempurna, tapi ini salah satu prototype yang perlu dikembangkan. Nah, tenang aja, nggak usah gerakan kakinya tidak perlu berlebihan, gitu ya. Terus menggebu-gebu. Nah, santai aja. Ya, tarik nafas sampai sini. Mungkin Saking semangatnya, karena memang yang lain belum jadi, dia sudah produknya sudah hampir 90% jadi. Oke, ini perlu ada apa ya, manajemen apa namanya? Ya, manajemen diri biar tidak terlalu menggebu-gebu. Oke, sudah bagus. Itu masukan dari Bu Dewi. Terus ini juga dari sisi estetika. Ini saya melihatnya ini memang di setting seperti itu ya bentuknya ya. Berarti nanti itu besar loh ukuran drum, tidak seperti drum yang biasanya kita punya itu ya. Ini nanti ada kameranya nggak?
dan itu apa namanya saya lihat ininya aja sangat besar juga dia. Makanya harganya juga mahal. Ya tadi disinggung juga sama Bu Yayu. Terus itu nanti untuk siapa sih marketnya ya? Kamu jual kemana? Ke anak-anak SMK atau ke guru SMK ataukah khusus petani ya? Tadi juga di rumah ternyata bisa ya dipakai. Nah itu dengan segala macamnya itu harganya nanti ketemu berapa? Kemarin sempat saya tanyakan itu ya. Ternyata disampaikan sama itu harganya sekitar 4 sampai 7 juta. Ya, dia tuh itu. Yang Harga jual. Februari 4 sampai 7 harga dari penjualannya. Maksudnya kami tentukan 4 sampai 7. Oke, tadi sempat disinggung juga kalau petani kira-kira pendapatannya berapa sih? Ya, kalau nggak sebanyak itu, apakah tidak memungkinkan dia nggak akan beli produk mahal? Sekarang beras saja mahal, seperti itu. Itu aja yang mungkin ingin Bu Dewi sampaikan. Teknisnya saja dibagi yang rata. Terus untuk presentasi itu tidak perlu menggebu-gebu, nyampe karena kita posisinya memperhatikan Anda seperti itu. Dan itu tadi harganya. Nah, bagaimana caranya menekan biar harga itu tidak sejauh atau semahal itu bagaimana? Pak Andoro, silakan Pak. Mungkin saya menambahi dari Bu Dewi tentang cara penyampaian. Apa yang kita sampaikan kalau temanya tentang teknis ya, itu bisa disimpulkan menggunakan skema sistem yang kemarin saya minta gambar di sini ya. Itu membantu kalian untuk menyampaikan ke audien, menerangkan tentang sistem kalian ya. Mungkin waktu kalian menceritakan ini IST apa? Nah, kamu tunjuk di sistem IST ini adalah nanti terus ini bagian intinya, nanti IST-nya bisa menentukan dasarnya. Mungkin nanti waktu presentasi akhir ya kalian tambah. Jadi sistem skema sistem itu membantu kalian untuk menyampaikan istilahnya yang teknis itu kamu simpelkan dengan gambar. Kalau semuanya ada barang aslinya ya kamu tunjuk bagian yang ini itu barangnya ini loh. Jadi itu untuk menyampaikan meskipun kamu bawa barangnya ya, bawa barangnya tapi orang yang tidak berkecimpung di situ juga nggak tahu juga itu fungsinya apa. Tapi kalau kamu gambarkan, kamu simpelkan gitu ya, kamu simpelkan dengan grafik, terus kamu bawa barangnya, itu juga informatif sekali. Itu mungkin tambahan dari saya untuk presentasi selanjutnya. Kira-kira dari aturan ini cepat maksimal kecepatannya berapa? Masih dikira-kira. Itu aja sih. Apakah akan ditanyakan lagi? Ada? Ayo, jika tidak ada, siapa yang bisa dijawab? Baik, atas segala respon dan juga masukan kami sangat berterima kasih sedalam-dalamnya, dan pastinya akan kami pertimbangkan lagi, dan akan kami, jikalau kami rasa penting, akan ada kemungkinan untuk kami nantinya akan mengimplementasikan di lain waktu. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama dari Pak Komar mengenai
apakah terdapat tidak. Sejauh daripada proses yang kami buat hexagon ini Bapak Ibu, kami dibantu memang oleh Biro Produktif. Kami berkonsultasi, terus kami mencari saran, mencari masukan itu dari Biro Produktif. Jadi Biro Produktif juga memiliki peran yang lumayan signifikan ya dalam proyek kali ini. Tapi pada proses eksekusinya kami memang seperti mekanik dan elektrik, dari tadi ide yang sudah dimasuk atau sudah kami dapat, yaitu yang kami masukkan atau kami eksekusi. Dan juga terlepas dari memang produk drone ini, terlepas dari rasa besar kami ingin untuk memenuhi pada sektor urban farming, di sisi lain itu Pak Umar, kami sangat memahami dan belajar banyak dari proses pembuatan subkonter atau proyek hexagon ini. Karena seperti dalam pembelajaran biasa, hexagon ini belum diajarkan atau belum terdapat modul atau materi yang secara langsung menyampaikan bahwa memang ini materi tentang hexagon. Seperti contoh, saya kasih contoh flight control, ESC atau electronic speed control, modul pembuatan remote, disiplin. Saya rasa seperti flight control itu belum diajarkan di mekatronika, belum seperti itu. Dan di sisi lain juga kami belajar banyak dari pembuatan dari flight control, terus software untuk mengatur DBM, pilot, mekaniknya, elektrikalnya. Jadi kami semua, setiap dari kami menyadari bahwa memang ini lebih sekedar daripada kami memenuhi tugas. Jadi kami melihat ini sebagai suatu proses belajar yang sangat besar, karena beberapa bahannya juga sangat mahal dan kami dapat memanfaatkannya dengan baik. Seperti beberapa hal yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sisi lain kami membuat ini untuk memenuhi kebutuhan kami untuk menunjukkan bahwa kami punya produk ini. Tapi tendensinya adalah proses belajar. Jadi bagaimana kami belajar tentang beberapa komponen dan juga nantinya yang semakin melibatkan kami dalam proses belajar, nanti tes, lalu juga penambahan ilmu. Yang terlibat dalam ini adalah sekolah tenaga ahli yang sudah awal juga kalian dengan lebih banyak referensi. Kalau referensi kami ambil referensi dari internet, YouTube, mungkin bahkan saya Tokopedia, itu menjadi referensi. Sekiranya kami mencari referensi sebanyak mungkin, kami mempertimbangkan yang nantinya akan dapat membantu berjalannya proses pembuatan hexagon. saya pastikan ini karya Muki. Pertanyaan kenapa ada campuran kelompok? Nah, sebenarnya awalnya setelah DCPL gelar karya kemarin, kami juga main-main dari kota desa. Lalu dari salah satu kelompok kami awalnya maunya ide untuk mengembangkan ingin membuat drone. Lalu ketika membuat drone kan mencari tim dari kita juga mendapatkan anggota PKT dan kolaborasi dengan teman-teman dari mekatronika. Maka dari itu kami membuat drone. Lalu ada saya gitu farming dengan menemukan membuat kode baru lagi, sedangkan saya sudah mengeluarkan biaya cukup besar. Karena kami juga menyarankan untuk melanjutkan proyek ini sebagai pimpinan. Jadi awalnya juga Pak, saya bersama Kak Mei itu mempunyai satu visi dan misi yang sama, yaitu dalam membuat satu proyek. Nah, dengan itu ternyata kebetulan di jurusan kami terdapat nantinya untuk di KP, temanya urban farming, sehingga kami merasa mempunyai satu visi dan misi yang sama. Kami membuat perkumpulan, kami mengajak ide,
oh ini kali merupakan seorang yang kompeten di mekanik, elektrik, dalam bidang software, sehingga kami saling berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan nantinya kami merekrut semuanya dari awal dan juga satu yang sekiranya setiap dari kami itu memiliki visi dan misi yang sama. Untuk pertanyaan dari mengapa yang fokus rata-rata itu atau sertifikat itu didominasi oleh orang karena ini presentasi kan kelompoknya campuran Bu. Yang tadi pagi sudah presentasi untuk presentasi pertama itu didominasi oleh MKA yang biasanya MKA. Terus yang ini yang presentasi kan dari Bu kedua. Jadi mungkin itu yang alasannya. Tapi bukan berarti kami mendominasi, kami yang mengerjakan. Saya rasa itu bukan indikasi yang tepat. Kalau misalkan mengukur seseorang atau kami itu, kalau kami yang menyampaikan, kami yang dominan, maka kami yang mengerjakan. Tapi nyatanya bukan. Jadi setiap dari kami memiliki peran yang masing-masing. Dan kebanyakan dari pekerjaan ini di luar dari jam sekolah. Misalkan pulang sekolah, di libur, di hari itu yang kami manfaatkan setiap bulannya satu dalam bulan ya kami manfaatkan untuk membuat. Dan setiap daripada kami juga memiliki peran yang signifikan. Misalkan saya elektro dan mekanik, main pada softwarenya, lainnya pada desain dan elektrik. Lalu kali beliau sangat kuat mekanik dan elektrik juga Mas Awal, Mas David. Jadi setiap dari kami, saya pastikan kami melalui proses belajar yang sama, yang bisa dibilang dan dengan inisiatif yang kuat. Dari saya ada suaranya. Bisa. Terakhir, saya ingin merespon pertanyaan mengenai kecepatan ini. Jadi yang dimaksud ini adalah kecepatan drone-nya. Kayak berapa kereta? Kayak majunya gitu Pak. Kalau terkait kecepatan, sebenarnya memang belum dapat kami ini ya, karena belum kami tes juga. Tapi kami estimasikan atau dari yang kami amati itu adalah kami sejauh ini mengamati dari video. Kecepatannya 25 kilo sampai 25 kilo itu estimasinya ya, tapi nanti akan saya yakin nanti pasti akan berubah ketika tes nantinya. Jadi ketika tes nanti kan kita bisa mengetahui ini konfigurasinya nanti kecepatannya bagaimana, daya kita pun juga bagaimana. Nah nanti at the end of the day akan kami tampilkan juga spesifikasi yang termasuk dalam hal ini adalah kecepatan drone-nya apa. Tapi yang jelas drone ini tidak difokuskan kecepatan karena memang drone ini berfokus untuk membantu untuk memudahkan pekerjaan tadi. Angkat untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dan masukan yang telah diberikan. Nanti saya tutup sesi tanya jawab pada presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.